Indonesia negara hukum, walaupun yang dihukum pasti mendapat keringanan kalau berperilaku baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah, Bapak Muhammad Rifki Ridho, yang saya hormati, saudara-saudara 3 Pak IB, yang pada kesempatan hari ini saya belum bisa bersama kalian ya di kelas, karena pada sore hari ini banyak persiapan. Saya ada persiapan agenda di Pondok Darussalam seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul walaupun saya tidak di kelas. Kita dapat berkumpul di dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, sesuai tupoksi saya di dalam RPS mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah, saya mendapat tugas yaitu menjabarkan atau mempresentasikan atau membuat video atau apapun itu, yaitu tentang tujuan dan fungsi Qawaidul Fiqhiyah. Sebenarnya sudah banyak dijelaskan pada pertemuan pertama oleh Bapak dosen, yang waktu itu kita pertemuan offline ya, seperti itu. Sebenarnya sudah banyak kok apa itu Qawaidul Fiqhiyah, urgensi Qawaidul Fiqhiyah, fungsi-fungsi Qawaidul Fiqhiyah. Tetapi di sini saya akan memenuhi tugas dan memenuhi tupoksi yang ada di dalam RPS tersebut yang sudah Bapak dosen kirimkan seperti itu. Sebelum saya masuk ke dalam tujuan dan fungsi Qawaidul Fiqhiyah, di sini saya akan mengulik kembali ke belakang, yaitu tentang pengertian Qawaidul Fiqhiyah. Di dalam memahami suatu konsep atau ilmu, para ulama merumuskan kurang lebih ada 10 hal yang penting agar kita memahami secara komprehensif. Ke-10 tersebut disimpulkan di dalam bentuk syair yang bunyinya, inna mabadi kulli fanni asyratu al-ahadu wal maudu'u summa stamaratu wal fadluhu wa nisbatu wal wadi'u wal ismu al istimadu wa hukmu syari' wa masailil ba'du bil ba'di wa man daral jami'a khazas syarafa. Yang artinya, prinsip semua ilmu itu ada 10 macam. Yang pertama, batasannya, definisinya, dan takrifnya. Yang kedua, objeknya. Yang ketiga, buahnya atau hasilnya atau manfaatnya. Yang keempat, keutamaan atau kelebihan dari ilmu yang lain. Yang kelima, relevansinya dengan ilmu yang lain. Yang keenam, pembangunan atau penggalian atau penemuan. Yang ketujuh, nama ilmunya. Yang kedelapan, saudara ilmu tersebut. Yang sembilan, hukum mempelajarinya. Dan yang 10, contoh-contoh masalah di dalamnya. Barang siapa yang mengetahui ke-10 hal tersebut akan memiliki kehormatan. Itulah hal yang menurut ulama itu penting, yang mereka ungkapkan di dalam syair-syair mereka. Definisi al-qawaid al-fiqhiyah. Dalam kaidah fikih Al-Qur'an, al-qawaid ini bentuk jamak dari kata kaidah atau kumpulan ya, kumpulan kaidah fikih seperti itu. Yang dimana itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan surat An-Nahl ayat 26 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Dan An-Nahl ayat 26, fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Allah menghancurkan bangunan mereka dari pondasi-pondasinya. Dari sini jelas bahwasanya
ilmu qawaidul fiqhiyah ini ada sumber ya, sumber langsung. Dari mana? Dari Al-Qur'an. Yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 127 dan surat An-Nahl ayat 26. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi mempelajari ilmu qawaidul fiqhiyah. Tujuan dulu. Tujuan mempelajari ilmu al-qawaid fiqhiyah. Tujuan yang pertama yaitu yang jelas tujuan yang jelas mempelajari ilmu qawaidul fiqhiyah yaitu untuk memudahkan mujtahid dalam mengistinbatkan hukum yang sesuai dengan tujuan syarak dan kemaslahatan manusia. Perlu kita garis bawahi yaitu memudahkan mujtahid dan mengistinbatkan hukum yang sesuai dengan tujuan syarak dan ini yang paling penting, kemaslahatan manusia. Al-ajru biqadril manfa'ah wal maslahah. Kemudian Imam Abu Muhammad Izzuddin Ibnu Abbas Salam menyimpulkan bahwa kaidah fikih adalah sebagai suatu jalan untuk mendapat kemaslahatan dan menolak kerusakan serta bagaimana cara mensikapi dua hal tersebut. Kemudian kita ketahui bahwasanya ilmu ini menjadi penting, ya, menjadi penting seperti mata kuliah yang sedang kita ampu dulu yaitu ilmu usul fikih ya, usul fikih, di mana ilmu fikih itu memang menjelaskan bagaimana hukum-hukum Islam seperti ya thaharah, sholat dan lain sebagainya lah. Kalian teman-teman semua pasti sudah khatam ya babagan seperti thaharah, sholat dan lain sebagainya. Kemudian ada hal yang memang tidak dapat dikaji dengan ilmu fikih saja. Kita harus kembali ke usul fikih. Ya, kita harus kembali ke usul fikih dan di mana di usul fikih ini menjadi sumber utama kajian fikih. Bukan sumber utama itu Al-Qur'an hadis, tetap Al-Qur'an dan hadis ada rujukannya. Tetapi usul fikih ini adalah suatu karangan ulama seperti itu, yang itu sudah menjadi persetujuan yang itu sifatnya fleksibel, tidak terpaku dengan teksnya saja, tetapi itu sifatnya fleksibel. Jadi kalau mungkin ulama-ulama dulu tidak mengajari kita tentang ilmu usul fikih, qawaidul fiqhiyah ini, mungkin kita akan merasakan hidup di zaman sekarang itu seperti di zamannya Kanjeng Nabi. Bahwasanya kemana-mana kita jalan kaki, naik unta, salah satu hal kecilnya nih. Kemana-mana kita harus jalan kaki, mengendarai unta seperti itu. Haram itu motor, haram itu mobil ya. Karena ya seperti itu. Kalian paham sendirilah ya tentang ini. Nah, maka dari itu inilah tujuan dari qawaidul fiqhiyah seperti itu. Kemudian Muqtamar Yahya dan Fakhruddin Rahman menyebutkan dua tujuan dari kaidah-kaidah fikih. Yang pertama, sebagai tempat kembali para mujtahid dalam seluk-beluk masalah fikih, dan yang kedua sebagai dalil untuk menetapkan hukum masalah-masalah baru dalam fikih yang tidak ditunjuk oleh nas dan syarih. Lah ini yang kemudian menjadi tempat kembalinya hukum seperti itu. Saya menjelaskannya seperti itu, menjadi tempat kembalinya hukum seperti itu. Ya, yang dimana dikatakan oleh Muqtamar Yahya dan Fakhruddin yaitu sebagai tempat kembali bagi para mujtahid dalam seluk-beluk masalah fikih. Memang banyak hal yang tidak bisa kita kaji hanya dalam ilmu fikih. Itu banyak sekali. Yang kita harus menggunakan qawaidul fiqhiyah, usul fikih, ijma, qiyas dan lain sebagainya. Salah satu urgensi ini yaitu contohnya kemarin pada
apa itu namanya wabah corona itu nih, pada wabah corona. Banyak yang mengatakan memakai masker menggunakan sholat menggunakan masker itu tidak sah karena hidung itu tertutupi dengan masker yang itu tidak menyentuh ke karpet, seperti itu haram memakai masker ketika sholat. Nah, kemudian para ulama seperti ini, kalau kita sembahyang atau sholat tidak menggunakan masker, dan ketika di samping kita itu wajin ya atau bersin, kemudian virus itu kok menjadi banyak karena kita sholat tidak menggunakan masker, ini kan menjadi kerusakan yang menyeluruh, artinya tidak bermaslahat. Maka dari itu, untuk kita cari kemaslahatannya, boleh kita sembahyang, boleh kita sujud kepada Allah, tetapi kita harus menggunakan masker karena ini darurat. Nah, seperti itu salah satu contoh urgensi kita mengetahui ilmu qawaidul fikih, usul fikih dan lain sebagainya. Kemudian fungsi qawaid fikih. Nah, di mana fungsi qawaidul fikih itu salah satunya yaitu adalah pedoman atau rujukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkembang pada zaman sekarang, yang diambil dari nilai-nilai filosofis yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mungkin seperti itu saja nggih. Mohon maaf kalau tadi penjelasannya pasti banyak yang salah dan mungkin kalian melihat video ini dengan sedikit apa sih, Dene nggak masuk ya, Dene ya. Saya sebagai mahasiswa kan boleh dong berpikir beda dengan kalian, dan kita bebas kok di sini, bebas mengekspresikan diri sendiri, bebas berpikir dan lain sebagainya, dan itu hukumnya bebas, nggak apa-apa. Kalau haram ya bahaya, seperti itu. Kemudian itu yang dapat saya sampaikan tentang tujuan dan fungsi ilmu qawaidul fikih. Yang selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mas Dimas dan Mas Faisal. Sebelum itu saya pamit dari video ini. Saya izin tidak mengikuti perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf pada teman-teman semua, dan mohon izin kepada Bapak dosen yang sekarang sedang di kelas, seperti itu. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti perkuliahan pada sore hari ini karena ada kepentingan di pondok, seperti itu, acara haul dan haflah. Mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau banyak kesalahan yang nanti akan dibenarkan dan diluruskan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Muhammad Rifki Ridho. Demikian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Zainur Rahman, kelas 3 PIB, NIM 22411040257, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alur dan fase penyusunan qawaidul fikih. Yang pertama, masa perkembangan qawaidul fikih. Perkembangan qawaidul fikih sendiri terjadi pada masa tabi'in. Pada masa pendasaran ini adalah awal dari kecenderungan fikih untuk berada pada wilayah teori yang sebelumnya banyak hukum fikih yang diproduksi oleh proses pemahaman terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya yang disamakan dengan kasus baru. Jadi pada masa perkembangan ini merupakan perubahan awal hukum fikih dari sifatnya yang waqiah atau praktek kepada nazariyah atau teori. Jadi pada masa tabi'in ini hukum fikih itu bertransformasi menjadi penalaran yang sebelumnya hanya praktek dengan cara melakukan pemahaman terhadap kasus-kasus yang lama, dan kasus yang lama itu dikaitkan dengan
kasus-kasus yang baru, sehingga disitulah terjadi penghukuman terhadap kasus yang dijadikan hukum fikih. Kemudian yang kedua, masa pembukuan. Salah satu ulama dari mazhab Hanafi yaitu Abu Thohir yang hidup sekitar abad ketiga dan awal abad keempat Hijriah telah mengumpulkan kaidah fikih madhab Hanafi tersebut sebanyak 17 kaidah. Kemudian Abu Sa'ad Al-Harawi, seorang ulama madhab Syafi'i, mengunjungi Abu Tahir yang seorang ulama madhab Hanafi tersebut dan mencatat kaidah fikih yang dihafalkan oleh Abu Tahir tersebut. Setelah kurang lebih 100 tahun kemudian datang ulama besar lagi yang bernama Ibnu Hasan Abu Hasan Al-Karhi yang kemudian menambah kaidah fikih tersebut dari Abu Thohir menjadi 37 kaidah. Jadi yang tadinya kaidah tersebut sebanyak 17, kemudian setelah 100 tahun datang ulama yang bernama Hasan Al-Karhi kemudian menambah kaidah fikih tersebut menjadi 37 kaidah. Keterangan di atas menerangkan bahwa kaidah fikih muncul pada akhir abad ke-3 Hijriah. Ketika itu, tantangan dan masalah-masalah yang harus dicarikan solusinya bertambah beriringan meluasnya wilayah kekuasaan kaum muslimin. Maka para ulama membutuhkan metode yang mudah untuk menyelesaikan masalah, kemudian muncullah kaidah-kaidah fikih itu sendiri. Kemudian yang ketiga, masa kematangan qawaidul fikih. Menurut data sejarah bahwa ahli fikih yang pertama kali menekuni kaidah tersebut yang memperluas sampai pada furu'nya untuk dijadikan kaidah adalah ahli fikih dari kalangan madhab Hanafi, seperti yang dilakukan oleh Imam Muhammad dalam kitab Al-Asol. Adapun orang yang pertama kali memberikan informasi tentang pengumpulan kaidah fikhiyah dalam mazhab Hanafi adalah Imam Al-Alai Al-Syafi'i, Al-Suyuti, dan Ibnu Nujaim. Sedangkan dari madhab Syafi'i ialah Abu Sa'ad Al-Harawi yang mengunjungi Abu Tahir dan mencatat kaidah fikih yang dihafalkan oleh Abu Thohir. Kemudian pada abad kelima, Imam Abu Zaid Al-Dabusi menambah jumlah kaidah Imam Al-Karahi. Oleh sebab itu, diperkirakan abad keempat Hijriah adalah tahap kedua dari periode kemunculan dan awal penulisan kaidah fikih. Hal ini terbukti dengan ditemukan kitab tentang kaidah pada abad ini, yaitu kitab Ta'sir Al-Nadlar karya Al-Dabusi. Setelah itu baru pada abad ke-6 muncul satu kitab yang ditulis Alauddin Muhammad bin Ahmad Al-Samarqandi dengan judul Idhoh Al-Qaidah. Seterusnya pada abad ke-7 Hijriah, kaidah fikih mengalami perkembangan yang sangat signifikan walau terlalu dini untuk dikatakan matang. Di antara ulama yang menulis kitab kaidah pada abad ini yaitu Al-Alamah bin Ibrahim Al-Juzani Al-Sahlaki dengan salah satu karyanya yaitu Al-Qawaid fi Furu'i Al-Syafi'iyah. Kemudian Imam Izzuddin Abdul As-Salam dengan karyanya Qawaid Al-Ahkam fi Masolih Al-An'am. Kemudian pada abad ke-8 Hijriah adalah masa perkembangan dan kemajuan dari kaidah fikih. Banyak para ulama fikih yang ikut andil dalam kemajuan ini. Salah satu kitab yang terkenal yaitu Al-Ashbah wa Al-Nazair karya Ibnu Waqil Asy-Syafi'i. Kemudian pada abad ke-9 Hijriah bermunculan karya-karya baru yang masih menggunakan metode lama seperti Ibnu Mulakin yang menulis kitab
qaidah dengan mengikuti pola kitab subkitab kitab lainnya. Salah satunya adalah Asmam al-Maqasid fi Tahrir al-Qawaid karya Muhammad Ibnu Muhammad al-Zubairi. Kemudian yang terakhir, masa penyempurnaan. Setelah melewati masa pertumbuhan, masa perkembangan, dan masa kodifikasi, akhirnya tibalah pada penyempurnaan Qawaidul Fiqhiyah yang dilakukan oleh para pengikut dan pendukungnya. Periode ini ditandai dengan munculnya kitab Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang melalui pengumpulan dan penyeleksian kitab-kitab fikih yang kemudian dibukukan dan digunakan sebagai sumber acuan dalam menetapkan hukum di beberapa mahkamah pada masa pemerintahan Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Khan Al-Utsmani pada akhir abad ke-13. Kitab Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah ini yang ditulis dan dibukukan setelah diadakan pengumpulan dari penyeleksian terhadap kitab-kitab fikih merupakan suatu prestasi yang gemilang dan merupakan indikasi pada kebangkitan fikih pada waktu itu. Kitab Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah inilah yang menyebabkan qaidah fikih semakin tersebar luas dan menduduki posisi yang sangat penting dalam proses penularan hukum fikih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Cisha Putra dengan NIM 224110402 saya dari kelas 3 PAIB. Maksud dari video yang saya buat ini adalah merupakan salah satu bentuk presentasi saya, kelompok saya dari kelompok 1 dalam mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Dan dengan pemateri-pemateri sebelumnya saya akan melanjutkan pembahasan materi yang dibagikan oleh Pak dosen untuk mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah ini, dan saya kebetulan kebagian untuk menjelaskan kehujahan Qawaidul Fiqhiyah. Jadi langsung saja. Yang pertama yaitu dalam kehujahan Qawaidul Fiqhiyah ini terdapat 4 mazhab yang berbeda. Jadi terdapat beberapa pandangan yang berbeda. Yang pertama, mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ini merupakan salah satu pencetus atau peletak batu pertama atas munculnya pengkodifikasian bidang ilmu ini, seolah memberikan isyarat bahwa Qawaidul Fiqhiyah ini dapat dijadikan landasan atau dalam mengambil kesimpulan hukum. Dalam mazhab Hanafi ini terdapat salah satu ulama yang saya ambil, yaitu bernama Abu Zaid Ad-Dabusi. Nah, Ad-Dabusi ini menyatakan dengan jelas tentang keutamaan Qawaidul Fiqhiyah yang bisa dijadikan hujjah. Hal ini didukung oleh sikapnya yang menjadikan qawaid itu sendiri sebagai penyebab perbedaan di tubuh ulama Hanafiyah, bahkan antar mazhab. Nah, menurutnya ini Qawaidul Fiqhiyah ini menghadirkan kemudahan bagi mereka yang ingin mengetahui khilafiyah antar ulama serta latar belakang yang menggiring terjadinya perdebatan pendapat itu sendiri. Perbedaan yang kemudian disertakan di dalamnya argumen para ulama dalam kitab beliau yang bernama Taksisun Nazor merupakan bukti bahwa para ulama itu menggunakan Qawaidul Fiqhiyah untuk memperkuat kesimpulan yang mereka raih. Sebagai contoh, ada ini hukum asalnya sesuatu yang apabila ada di awal merubah keabsahan fardu, maka dapat merubah keabsahan juga di akhir. Nah, misalnya orang dengan tayamum karena tidak menemukan air,
kita tahu sendiri jika sebab-sebab kita dibolehkannya tayamum itu apabila kita tidak menemukan air ya teman-teman. Lalu ketika kita sudah bertayamum dan mendirikan sholat, apabila kita di pertengahan sholat maupun di akhir sholat itu kedapatan air hujan turun, nah maka menurut Abu Hanifah ini hal-hal tersebut itu membatalkan sholatnya, menggugurkan sholatnya. Nah tapi tidak menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Jadi apabila kita bertayamum karena tidak menemukan air lalu kita sholat hingga akhir sholat, tapi di pertengahan maupun akhir sholat itu turun hujan, itu tidak batal seperti itu. Jadi dilanjutkan saja sholatnya. Lalu contoh yang kedua dalam kaidah yang lain, hukum asalnya sholat makmum berkaitan dengan sholat imam. Jadi seperti ini teman-teman. Dalam hal ini itu berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i. Menurut beliau itu sholat makmum tidak berkaitan dengan sholat imam. Sebagai contoh itu, menurut Abu Hanifah tidak boleh orang suci bermakmum kepada imam yang berhadas meskipun ia tidak tahu hal tersebut. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak batal. Yang batal hanyalah sholat imam. Jadi jelasnya seperti ini teman-teman. Kita punya teman yang mungkin dalam keadaan junub maupun tidak suci, tapi kita hendak melaksanakan sholat berjamaah. Nah saat kita berjamaah dengan teman kita yang sedang junub maupun tidak suci itu mendirikan sholat, dan kebetulan posisi dia sebagai imam dan kita sebagai makmum. Dalam mendirikan sholat hingga akhir dijelaskan menurut Abu Hanifah itu tidak boleh orang suci bermakmum kepada imam yang berhadas. Jadi kalau imamnya itu berhadas dan kita bermakmum kepada imam yang berhadas, itu sholat kita itu ikut batal. Tapi berbeda ya dengan Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i itu tidak batal. Karena apa? Karena sholatnya seorang imam dengan makmum itu sudah berbeda. Jadi sholatnya imam ditanggung imam dan sholatnya makmum ditanggung makmum. Jadi apabila imam tersebut dalam keadaan junub maupun tidak suci sholatnya, dia yang batal dan kita tidak batal dan kita sah sholatnya. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut yang kedua, oh ya sebelumnya dalam madhab Hanafi ada perincian yang terkait apakah qawaidul fikih bisa dijadikan hujah atau tidak. Nah qawaidul fikih itu bisa bersifat aghribiyah, tidak bisa dijadikan hujah. Nah aghribiyah itu terpaku pada satu saja. Nah yang kedua adalah qawaidul fikih yang bersifat universal, bisa dijadikan hujah. Nah ini bersifat universal ini istilah lainnya adalah kulliyah, adalah secara meluruh seperti itu. Jadi yang terus selanjutnya yang ketiga, antar sesama alim bisa berhujah dengan qawaidul fikih. Yang keempat, seorang hakim tidak boleh menetapkan keputusan hanya dengan qawaidul fikih sebelum menemukan dalil yang jelas. Seperti itu. Lanjut, yaitu mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki terdapat saya ambil satu contoh, yaitu salah satu ulama juga, yaitu yang bernama Syihab ad-Din Al-Qarafi. Nah diriwayatkan bahwa Al-Qarafi ini mensejajarkan ilmu qawaidul fikih dengan usul fikih. Menurutnya kaidah-kaidah yang dapat memperjelas metodologi berfatwa dapat dikategorikan sebagai syariat. Sebentar. Al-Qarafi ini berpendapat bahwa keputusan seorang hakim itu dapat batal apabila menyelisihi salah satu kaidah dari qawaidul fikih yang terbebas dari pertentangan. Seperti contoh itu adalah kasus surat jiyah yang konon masyhur di kalangan para ulama. Kasus surat jiyah ini adalah kasus yang dinisbatkan kepada Abu Al-Abbas bin Umar bin Suraij.
yakni apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, apabila saya menjatuhkan talak kepadamu, maka sebelumnya engkau telah talak 3. Nah, menurut Abu Abbas bin Umar bin Suraij, hal ini tidak menjatuhkan talaknya. Maka menurut Al-Qarafi, jika ada hakim yang mengikuti pendapat Suraij ini, maka keputusannya adalah batil. Dan hal ini menunjukkan bahwa Al-Qarafi ini meyakini akan kehujahan qawaidul fiqhiyah. Dan qawaidul fiqhiyah tersebut merupakan dalil kuat yang dapat membatalkan keputusan seorang hakim apabila memutuskan sebaliknya, dan ia berpendapat bahwa qawaidul fiqhiyah itu setara dengan nas, ijma, dan qiyas. Selanjutnya dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i siapa sih yang nggak kenal gitu kan? Mungkin dalam mazhab Syafi'i ini sangat banyak sekali ulama-ulama yang berpendapat di dalamnya mengenai qawaidul fiqhiyah, mengenai kehujahan qawaidul fiqhiyah. Tapi akan saya ringkas sedikit, mungkin supaya tidak muter-muter maupun sulit dipahami. Jadi saya mengambil satu yang mungkin lebih ke garis besarnya saja. Yang pertama ada Iz ad-Din Ibnu Abdi As-Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam, beliau mengembalikan seluruh persoalan fikih itu kepada kaidah. Nah, menarik kemaslahatan dalam menolak kemafsadatan. Jadi pada intinya itu lebih menarik sebuah kemaslahatan karena dia itu bersifat universal dan sudah pasti dengan mencapai maslahat, maka mafsadat akan terhindarkan. Pada suatu kasus beliau menegaskan sebuah kaidah, yaitu hukum dapat hilang dengan hilangnya illat. Sebagai contoh, beliau mengatakan bahwa misalnya air yang sedikit apabila terkena najis maka akan menjadi najis. Nah, tetapi apabila air sedikit itu menjadi banyak maka najisnya akan hilang. Ini berdasarkan bahwa ilat atau sebab kenajisannya itu telah hilang, yaitu airnya sedikit. Jadi seperti ini teman-teman penjelasannya. Misal ada suatu genangan air atau mungkin wadah penampungan air seperti itu. Apabila penampungan air ini dengan media yang kecil dan terkena najis, itu maka seluruh air di dalamnya itu ikut najis. Tapi lain halnya apabila penampungan air itu dengan media yang besar, luas, dan apabila istilah lainnya itu air genangan atau mungkin seperti wadah air lah, seperti sumur. Jika airnya itu sedikit dan kedapatan najis, terjatuhi najis, maka seluruh air yang ada di dalam media air tersebut itu ikut najis semua. Tetapi lain halnya apabila media itu menampung air lebih banyak. Jadi contohnya seperti ember maupun toren, terus sumur itu airnya bertambah banyak, semakin banyak, maka najis itu akan hilang. Nah, itu ada sebab-sebab kenajisannya telah hilang. Seperti itu. Jadi gampangannya apabila dalam suatu wadah dengan air sedikit terkena najis, maka air itu semuanya najis. Tetapi dalam wadah itu yang sebelumnya airnya sedikit dan terkontaminasi oleh najis, dan apabila mungkin turun hujan ditambahkannya air mungkin dari hujan maupun keran maupun aliran sungai dan airnya itu bertambah, maka kenajisannya itu hilang. Nah, jadi ada sebab-sebab kenapa najis itu hilang. Jadi menghilangkan hukum dapat hilang karena adanya sebab-sebabnya atau ilat. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lebih menyimpulkan sendiri
penjelasan saya mungkin dapat setidaknya mencerna penjelasan dari saya seperti itu. Selanjutnya ada ini yang terakhir, apa bukan ini ya? Yang keempat, mazhab Hambali. Ini seperti biasa saya ambil satu contoh saja dari ulama. Dari sebelumnya yang Syafi'i itu sampai 5 ulama yang berpendapat, bahkan lebih, mengenai qawaidul fiqhiyah, mengenai kehujahannya. Nah, yang dalam mazhab Hanbali ini saya ambil satu, yaitu salah satu ulama yang bernama Taqi ad-Din Ibnu Taimiyah. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Taimiyah ini sering sekali menjawab pertanyaan dengan qawaidul fiqhiyah. Jadi ini merupakan salah satu ulama dari mazhab Hanbali itu ya, salah satu ulama dibandingkan dengan ulama-ulama yang lain dengan menjawab suatu persoalan-persoalan. Nah, ulama ini Taqi ad-Din Ibnu Taimiyah itu hampir keseluruhan membahas pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan qawaidul fiqhiyah. Sebagai contoh ya, beliau itu menolak pendapat dari Hanafiyah yang mengatakan bahwa definisi khamar itu hanyalah pada perasaan anggur dan tidak mencakup minuman keras memabukkan lainnya. Di saat ulama mazhab lain menjawab dengan dalil qiyas, justru beliau ini satu-satunya ulama yang menjawab dengan kaidah atau sumber dari sabda Rasulullah SAW, bahwa semua yang memabukkan adalah khamar ya teman-teman. Jadi kita dapat simpulkan itu dari ulama ini, dari maupun bentuk jenisnya, zatnya, warnanya, rasanya, terus mungkin yang kita kenal sudah berbagai nama ya di kalangan kita, mungkin teman-teman lebih paham lah ya mengenai seperti itu. Jadi sesuatu yang memabukkan itu haram dan dikatakan khamr. Seperti yang dicontohkan oleh Pak dosen waktu itu, bahkan buah saja itu, buah kecubung merupakan salah satu tumbuhan ya yang menghasilkan buah yang mana buahnya itu dapat memabukkan. Terus mungkin teman-teman tahu daun trompet itu kan, daun trompet justru di rumah di Indonesia, di kalangan Asia itu kan, di tempat Asia itu merupakan suatu tumbuhan atau sejenis tanaman hias yang mana tanaman ini merupakan salah satu tanaman hias yang mungkin ada di pekarangan rumah teman-teman juga ya misalnya. Mengapa daun trompet ini dikatakan merupakan sesuatu yang haram? Karena apabila orang yang mengonsumsinya itu daun trompetnya maupun daunnya, bunganya maupun daunnya, itu bisa mabok dan bisa menghilangkan kesadaran itu bisa lebih dari 12 jam. Nah, itu kan merupakan yang tadinya merupakan salah satu tanaman-tanaman hias seperti kucubung itu kan buah-buahan itu ya, dan itu dikatakan salah satu bentuk khamr. Karena apa? Karena apabila kita mengonsumsinya itu mengakibatkan mabuk seperti itu. Contoh lain dari mazhab Hanbali dari ulama Taqi ad-Din Ibnu Taimiyah ini adalah mengenai ibadah. Taimiyah ini dalam menempatkan qawaidul fiqhiyah sebagai hujah dengan redaksinya itu misalnya misalnya yang menjadi asal hukum dalam ibadah adalah tauqif. Nah, contoh lainnya dalam masalah bermuamalah, Ibnu Taimiyah ini menempatkan qawaidul fiqhiyah sebagai hujah dengan redaksinya itu misalnya hukum asal dari transaksi adalah kerelaan kedua pihak, dan apapun yang mereka haruskan dalam transaksi harus dipatuhi satu sama lain. Jadi seperti ini teman-teman contoh garis besarnya. Contoh, saya berjualan dan saya memiliki salah satu buyer atau pembeli.
yang mana saya contohnya menjual ini Solatip ini. Mungkin teman-teman akan membeli barang ini apabila harganya itu masuk. Contoh, saya menjual ini dengan harga contohnya 100.000. Nah, ini kan luar biasa mahal. Jadi teman-teman itu terpaksa membelinya, itu merupakan salah satu bentuk bermuamalah yang salah. Jadi dalam bermuamalah atau berjual beli, apabila contohnya saya berjualan ini Solatip lakban apa solasi ini. Jadi saya berjualan ini ya dengan harga yang masuk di kantong teman-teman. Contoh, misal saya jual ini 20.000, tapi teman-teman itu menawar 15.000. Nah, jika teman-teman menawar benda ini sebesar 15.000 dan sebelumnya saya pasang harga itu 20.000, tapi apabila saya menjualnya ini dengan harga 15.000, saya masih mendapatkan untung. Nah, apabila saya jual ini dengan saya memiliki rasa kerelaan dan pembeli ini juga merasakan sesuatu kepuasan dalam membeli, nah ini boleh dalam bermuamalah seperti itu. Mungkin teman-teman dapat menyimpulkan jika salah satu bentuk yang saya contohkan tadi jadi pembeli dengan penjual itu harus merasakan kerelaan. Nah, dalam kerelaan ini misalnya saya tidak keberatan dalam melepas barang ini dengan harga sekian, dalam harga di bawah harga yang saya pasang, seperti itu. Dan teman-teman tidak keberatan dengan mengeluarkan uang untuk membeli benda ini. Nah, seperti ini. Dalam transaksi ini harus dipatuhi satu sama lain. Jadi teman-teman mudah nggak ya? Jadi seperti ini, saya menjual barang ini ke si A. Nah, si A ini membayarkan saya contohnya 15.000. Nah, saya mendapatkan 15.000 ini, tapi saya tidak mau melepas barang ini sebelum di angka 20.000, jadi kurang 5.000. Nah, dalam hal ini kan saya tidak mematuhi satu sama lain, seperti itu. Jadi yang dimaksud itu dipatuhi satu sama lain ketika pembeli memberikan uangnya 15.000 untuk membeli benda ini dan saya memberikannya dan menerima uangnya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk contoh muamalah yang baik. Seperti itu. Mungkin teman-teman dapat menyimpulkan sendiri lah ya dari penjelasan saya, dan mungkin bisa mencerna. Mungkin videonya bisa diulang-ulang gitu teman-teman. Selanjutnya merupakan salah satu pendapat kedua dari banyaknya mazhab-mazhab yang saya sebutkan tadi. Mengenai qawaidul fiqhiyah ini dapat dijadikan hujah dan dapat dijadikan dalil yang benar untuk mentarjih dan mengambil kesimpulan hukum atas suatu masalah. Seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa memahami atau mencermati kata-kata saya, mungkin bisa mencerna dengan baik kata-kata saya dengan penjelasan saya yang mungkin masih belepotan ya teman-teman. Saya ulangi, jadi qawaidul fiqhiyah itu dijadikan hujah dan dapat dijadikan dalil yang benar untuk mentarjih dan mengambil kesimpulan atas suatu hukum dalam suatu masalah. Seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai kehujahan qawaidul fiqhiyah dari kelompok 1. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 1. Saya mengucapkan terima kasih setelah menyaksikan video ini dengan baik sampai akhir ya. Mungkin bisa sampai teman-teman itu bosan mendengarkan dan mungkin memilih untuk men-skip. Mungkin teman-teman lebih mencernanya lagi untuk menonton dengan baik sesuai durasi yang ada, tidak di skip-skip seperti itu. Mungkin akan menjadikan teman-teman itu sulit paham. Bahkan penjelasan saya ini sendiri mungkin di telinga teman-teman masih masih belepotan, masih ngalor ngidul seperti itu teman-teman. Jadi atas kekeliruan
eh, ucapan yang saya keluarkan ya teman-teman. Saya memohon maaf apabila ada salah satu kata-kata yang mungkin salah maupun keliru. Kita sama-sama belajar mengenai qawaidul fiqhiyah, dan saya ini lumayan tertarik dengan salah satu mata kuliah ini. Ya, semoga teman-teman juga tertarik dan lebih lebih semangat dalam mata kuliah ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya Faisal Haji Saputra dengan NIM 22411040262 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas presentasi yang telah kelompok saya berikan. Teman-teman saya Aulia Siva dan juga Dimas Ainur Rahman dan saya sendiri Faisal Haji Saputra, mohon maaf sebesar-besarnya dari presentasi yang telah kami jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.